Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman dari akuntansi B tingkat 3 semester 6. Izinkanlah pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan memberikan presentasi mengenai materi audit terhadap siklus pengeluaran, pengujian substantif terhadap saldo aktiva tetap. Namun sebelum masuk kepada sesi yang pertama atau sesi pemberian materi, izinkanlah saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok kami, dari kelompok 5 siapa saja. Yang pertama ada saya sendiri, Dewi Kartika, yang akan bertindak sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Kemudian yang kedua ada rekan saya, Dini Nuryanti dengan NPM 1901557. Yang ketiga ada Didin Rahmawan dengan NPM D2 2110003. Yang keempat ada Ratu Tiara Nawangwulan dengan NPM D219010603. Kemudian yang terakhir ada Suci Amalia Makmur dengan NPM D219010623. Baik, kita akan langsung masuk kepada sesi pertama, sesi pemaparan mengenai aktiva tetap. Seperti apa dan bagaimana aktiva tetap itu akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, Didin Rahmawan. Kepadanya silakan. Selanjutnya, aktiva tetap. Aktiva tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, mempunyai manfaat ekonomis lebih dari 1 tahun, dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Jurnal-jurnal transaksi yang menyangkut perubahan aktiva tetap. Transaksi pemeliharaan aktiva tetap, transaksi ini dicatat sebagai berikut. Aktiva tetap di debit, kas di kredit. Transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure, transaksi ini dicatat sebagai berikut. Aktiva tetap di debit, kas di kredit. Selanjutnya, transaksi depresiasi aktivitas tetap. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Biaya depresiasi di debit, depresiasi akumulasi aktivitas tetap di kredit. Transaksi penghentian pemakaian aktiva tetap. Transaksi ini dicatat sebagai berikut. Depresiasi akumulasi aktivitas tetap di debit, rugi penghentian pemakaian aktiva tetap di debit, aktiva tetap di kredit. Transaksi reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap yang dijurnal sebagai berikut. Biaya reparasi dan pemeliharaan aktiva tetap di debit, kas di kredit, sediaan suku cadang di kredit, gaji dan upah di kredit, biaya overhead pabrik yang dibebankan di kredit. Terima kasih kepada Saudara Didin Rahmawan yang sudah memberikan pemaparan materinya. Kemudian kita akan langsung melanjutkan kepada materi yang kedua, yakni mengenai perbedaan aktiva tetap dan juga aktiva lancar seperti apa, akan diberikan langsung oleh Ratu Tiara Nawangwulan. Kepadanya silakan. Terima kasih. Selanjutnya saya akan membahas mengenai perbedaan antara aktiva tetap dan aktiva lancar. Yang pertama itu dalam segi karakteristik. Akun aktiva tetap mempunyai saldo yang besar di dalam neraca. Transaksi perubahannya relatif sangat sedikit, namun umumnya menyangkut jumlah rupiah yang besar. Kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap mempunyai pengaruh kecil terhadap perhitungan rugi laba. Sedangkan kesalahan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar berpengaruh langsung terhadap perhitungan rugi laba tahun yang diaudit. Aktiva tetap disajikan di neraca pada kosnya dikurangi dengan depresiasi akumulasian, sedangkan aktiva lancar disajikan di neraca pada nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal neraca. Yang kedua adalah perbedaan aktiva tetap dan aktiva lancar dalam segi pengujian substantif. Jumlah waktu yang dikonsumsi untuk pengujian substantif terhadap aktiva tetap relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk pengujian substantif terhadap aktiva lancar. Auditor tidak berfokus terhadap masalah ketelitian pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva tetap. Sedangkan dalam pengujian substantif terhadap aktiva lancar, auditor memusatkan perhatiannya terhadap ketepatan pisah batas transaksi yang bersangkutan dengan aktiva lancar. Pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada verifikasi mutasi aktiva tetap yang terjadi dalam tahun yang diaudit. Di lain pihak, pengujian substantif terhadap aktiva tetap dititik beratkan pada saldo aktiva lancar tersebut pada tahun neraca. Karena aktiva lancar harus disajikan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan pada tanggal tersebut.
Selanjutnya, materi mengenai audit pertama kali akan langsung dipaparkan oleh rekan saya Dina Nurianti. Kepadanya disilakan. Baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan mengenai materi audit terhadap aktivitas tetap pada audit yang pertama kali. Terdapat faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, diantaranya yang pertama, apakah laporan keuangan tahun sebelumnya telah diaudit oleh auditor independen lain? Yang kedua, apakah klien menyelenggarakan catatan rinci untuk aktivitas tetapnya? Yang ketiga, apakah klien mengarsipkan dokumen-dokumen yang mendukung transaksi yang bersangkutan dengan pemerolehan dan mutasi aktivitas tetap sampai dengan audit yang pertama dilaksanakan. Adapun prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian aktivitas tetap, yang pertama, dasar penilaian aktivitas tetap harus dicantumkan di dalam neraca. Yang kedua, aktivitas tetap yang digadaikan harus dijelaskan. Yang ketiga, jumlah depresiasi akumulasian dan biaya depresiasi untuk tahun kini harus ditunjukkan di dalam laporan keuangan. Yang keempat, metode yang digunakan dalam perhitungan depresiasi golongan besar aktivitas tetap harus diungkapkan di dalam laporan keuangan. Yang kelima, aktivitas tetap harus dipecah ke dalam golongan yang terpisah jika jumlahnya material. Dan yang terakhir, aktivitas tetap yang telah habis didepresiasi namun masih digunakan untuk beroperasi jika jumlahnya material harus dijelaskan. Tujuan pengujian substantif terhadap saldo aktivitas tetap. Yang pertama yaitu untuk memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan aktivitas tetap. Yang kedua, membuktikan keberadaan aktivitas tetap dan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan aktivitas tetap yang dicantumkan di neraca. Yang ketiga, membuktikan hak kepemilikan klien atas aktivitas tetap yang dicantumkan di neraca. Yang keempat, membuktikan kewajaran penilaian aktivitas tetap yang dicantumkan di neraca. Dan yang terakhir, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan aktivitas tetap di neraca. Teman-teman, untuk materi program pengujian substantif terhadap aktivitas tetap akan langsung dipaparkan oleh rekan saya, Suci Amalia Makmur. Kepadanya disilakan. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai program pengujian substantif terhadap saldo aktivitas tetap. Kesatu, ada prosedur audit awal. Lakukan prosedur audit awal atas saldo akun aktivitas tetap yang akan diuji lebih lanjut. Pertama, usut saldo aktivitas tetap yang tercantum di neraca ke saldo akun aktivitas tetap yang bersangkutan di buku besar. Kedua, hitung kembali saldo akun aktivitas tetap di buku besar. Ketiga, lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah dan sumber posting dalam akun aktivitas tetap dan akumulasi depresiasinya. Keempat, usut saldo awal akun aktivitas tetap ke kertas kerja tahun yang lalu. Kelima, usut posting pendebitan dan pengkreditan akun aktivitas tetap ke dalam jurnal yang bersangkutan. Keenam, lakukan rekonsiliasi akun kontrol aktivitas tetap dalam buku besar ke buku pembantu aktivitas tetap. Program pengujian yang kedua ada prosedur analitik dengan menghitung rasio berikut. Pertama, tingkat perputaran aktivitas tetap. Kedua, rasio laba bersih dengan aktivitas tetap. Ketiga, rasio aktivitas tetap dengan modal saham. Keempat, rasio biaya reparasi dan pemeliharaan dengan aktivitas tetap. Kemudian, lakukan analisis hasil prosedur analitik dengan harapan yang didasarkan pada data masa lalu, data industri, jumlah yang dianggarkan, atau data lain. Ketiga, ada pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama yaitu periksa tambahan aktivitas tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Kemudian periksa berkurangnya aktivitas tetap ke dokumen yang mendukung timbulnya transaksi tersebut. Kemudian lakukan pemeriksaan pisah batas transaksi aktivitas tetap. Dan yang terakhir adalah lakukan review terhadap akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktivitas tetap. Kemudian program pengujian yang keempat ada pengujian terhadap saldo akun rinci. Lakukan inspeksi terhadap aktivitas tetap. Yang pertama yaitu melakukan inspeksi terhadap tambahan aktivitas tetap. Kedua, lakukan penyelidikan dan sesuaikan jika terjadi perbedaan. Ketiga, periksa dokumen yang mendukung pembayaran utang usaha setelah tanggal neraca. Kemudian, periksa buku hak kepemilikan, aktivitas tetap dan kontrak.
Selanjutnya yaitu lakukan review terhadap perhitungan depresiasi aktivitas tetap. Dan program pengujian yang terakhir yaitu ada verifikasi penyajian dan pengungkapan. Bandingkan penyajian aktivitas tetap dengan prinsip akuntansi berterima umum. Yang pertama, periksa klasifikasi aktivitas tetap di neraca, kemudian periksa pengungkapan yang bersangkutan dengan aktivitas tetap. Baik, terima kasih kepada teman-teman yang sudah memberikan pemaparan materinya masing-masing, dan kali ini izinkanlah saya untuk memberikan simpulan dari presentasi kali ini. Yang pertama, bisa disimpulkan bahwa aktivitas tetap adalah kekayaan perusahaan yang memiliki wujud, kemudian juga mempunyai manfaat ekonomis yang lebih dari 1 tahun dan diperoleh perusahaan untuk melaksanakan kegiatan perusahaan, bukan untuk dijual kembali. Kemudian untuk transaksi yang berkaitan dengan perubahan aktivitas tetap, diantaranya ada transaksi perolehan aktivitas tetap, kemudian pengeluaran modal atau capital expenditure, kemudian transaksi depresiasi, transaksi penghentian aktivitas tetap, dan transaksi reparasi pemeliharaan. Di dalam audit ini akan sangat berpengaruh sekali. Kemudian beberapa hal yang perlu dilakukan dalam audit terhadap aktivitas tetap di sini, di antaranya ada pengujian substantif, maksud saya adalah pengujian substantif terhadap saldo aktivitas tetap. Kemudian juga kita harus mengetahui tujuan dari audit terhadap saldo aktivitas tetap ini sendiri, tujuannya juga harus kita ketahui. Kemudian tahu juga mengenai program pengujian substantif terhadap aktivitas tetap yang dilakukan dalam beberapa prosedur. Nah, prosedur ini dilakukan dalam 5 tahapan. Yang pertama ada prosedur awal, kemudian yang kedua prosedur analitik, yang ketiga ada prosedur terhadap transaksi rinci, kemudian pengujian terhadap saldo aktivitas rinci, dan juga yang terakhir akan menghasilkan verifikasi penyajian dan pengungkapan. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok kami, teman-teman. Pada kesempatan kali ini tentu saja kami mengaturkan terima kasih. Kami yakin materi yang kami presentasikan memberikan wawasan terhadap audit ke depannya, yakni mengenai aktivitas tetap, audit terhadap aktivitas tetap, yang kemudian juga akan memberikan manfaat yang sangat signifikan kepada teman-teman di kemudian hari. Terima kasih. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.